Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa di mana ada kesatuan hati, ada kesepakatan bersama dengan Tuhan. Tuhan mampu menguatkan engkau, menyembuhkan engkau. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satu hati, kita berdoa. Sungguh kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh kami bersyukur. Karena penyertaan Tuhan itu sangat terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan seluruh kehidupan kami. Tuhan bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bila setiap kami mengalami lawatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk Tuhan. Sama-sama nyatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam
turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah seluruh hidup kami Tuhan. Pakai seluruh hidup kami Tuhan, dan bentuk seluruh kehidupan kami. Yes, Lord Jesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan, selalu disempurnakan Tuhan. Pimpin jalan kami, tuntun jalan kami Tuhan, menjadi sempurna seperti-Mu Tuhan. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Sempurnakan seluruh hidup kami Tuhan. Bentuk seluruh hidup kami Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Oh, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes, amen. Dimanapun Engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, mari berikan hidup-Mu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, sempurnakan selalu hidup kami. Sempurnakan selalu seluruh kehidupan kami, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bentuk bencana hati kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hidup kami hanya terus memuliakan Tuhan, dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Oh
sempurnakan hidup kami dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau sepertimu, ku amin, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, kami mau memuliakan namamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami bawa pujian, kami bawa pengagungan tertinggi di hadapan-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kami. Kami mau menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Tuhan yang hidup. Oh, shanala baralamo, shanala baralamo, yanala baralamo. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kami mau seluruh hidup kami Tuhan yang sempurnakan. Bentuk setiap kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan saat ini, sampai selama-lamanya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun bentuk proses yang kami hadapi, yang kami alami sampai hari ini, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau mengiring Tuhan sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Harapan kami serahkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Seperti bejana yang siap dibentuk, hari ini kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami masuk di dalam saat teduh kami, bukan karena paksaan orang, bukan karena ketakutan kami, bukan karena besarnya masalah kami, tapi kami menjumpai Tuhan karena kami butuh pribadi-Mu ada dalam hidup setiap kami. Kami butuh pribadi-Mu, itu yang membentuk kehidupan kami. Kami yakin dan percaya melewati hari-hari yang ada di depan kami tidak sanggup ketika kami berjalan sendiri. Tapi ketika kami tahu ada tangan kuat yang menyertai kami, ketika kami tahu ada tangan kuat yang memimpin kami, ketika kami tahu ada tangan kuat yang tidak pernah meninggalkan kami, di titik itu kami tahu kami punya pengharapan. Di titik itu kami tahu kalau Tuhan tetap menyertai kami. Dan untuk selama-lamanya ini iman kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Selamanya kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Saat ini sebagai tanah hati yang subur, kiranya Tuhan boleh menaburkan benih firman, dan kami percaya firman ini yang mengubahkan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah terbatas buat hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya ketika engkau mengikuti saat teduh ini, ada banyak kondisi, ada banyak mungkin persoalan, ada banyak mungkin keadaan yang terjadi dalam hidup setiap kita yang mana tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Tapi hari ini izinkan saya cuma mau mengajak tadi ketika saya masuk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sebelum ini ya, Tuhan ingatkan saya cuma sederhana, kembali kita konsentrasikan hidup kita. Kita datang di saat teduh ini Bapak Ibu Saudara, kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan karena besarnya masalah kita, bukan karena adanya tuntutan, bukan karena ketakutan kita, tapi kembali
kita menyadari kalau kita butuh Tuhan. Kita menyadari kalau kita butuh persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, orang yang kuat di dalam doanya, dia yang akan memenangkan peperangannya. Saya yakin dan percaya lewati masalah, persoalan, badai, pergumulan. Hari ini mungkin dengan kekuatanmu engkau bisa berkata, Pak notok, selesai sudah. Pak, tidak ada jalan keluar. Saya sudah coba second opinion, third opinion, fourth opinion. Saya sudah coba semua hal dan semuanya notok. Tapi saya yakin dan percaya ketika masih ada lutut yang bertelur, masih ada hati yang tetap mau melekat sama Tuhan. Di titik itu Tuhan masih sanggup untuk buka jalan buat hidup setiap kita. Amin. Buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Mazmur 127 ayat yang kedua. Saya coba membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Satu ayat yang saya coba mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita baca dulu mulai ayat 1, enggak apa-apa deh Bapak Ibu Saudara. Judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperbolehkan dengan susah payah. Sebab I-nya huruf besar Bapak Ibu Saudara, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya coba untuk membaca ayat ini ya Bapak Ibu Saudara, saya baru ini ya Bapak Ibu Saudara, ayat ini Tuhan ingatkan saya kembali akan ayat ini Bapak Ibu Saudara, dan ketika saya coba baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, wow. Sebetulnya ada satu pesan Tuhan yang begitu dalam. Kalau kita cuma baca sekilas Bapak Ibu Saudara, mungkin buat kita ini biasa. Tapi coba hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di saat teduhmu, mungkin ada engkau mengikuti saat teduh seperti ini, kita mau coba setiap ayat, setiap perkataan Tuhan, kita konsentrasi lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Ketika kita coba Bapak Ibu Saudara mau baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya coba baca sekali lagi ya. Kita resapi benar-benar apa kira-kira yang bisa kita tarik dari dua ayat ini. Nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperbolehkan dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada banyak kata sia-sia di sini Bapak Ibu Saudara yang dituliskan. Ketika saya coba renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh dalam hati saya cuma sederhana. Ayat ini mau bicara buat setiap kita apa sih Bapak Ibu Saudara? Simple, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Itu sebabnya ada banyak kata sia-sia. Artinya apa? Dalam hidup yang kita jalani ini, whatever, apapun yang kau lakukan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada perkenanan Tuhan di sana, semua sia-sia. Itu sebabnya tidak ada alasan buat setiap kita untuk kita jadi pribadi yang sombong. Ya, dimanapun kau berada, apapun pencapaianmu, apapun yang menjadi prestasimu, apapun yang menjadi kebanggaanmu. Saya cuma mau katakan sederhana, bahwa semua sia-sia ketika tidak ada perkenanan Tuhan di sana. Itu sebabnya kami yang ada pelayanan di tempat ini, bahwa saya tidak bisa berkata, kalau bukan karena saya yang khotbah, maka saat teduh ini tidak ada. No. Semua sia-sia, kalau perkenanan Tuhan tidak ada, semua sia-sia. Kita yang ada di tempat ini tidak ada dari satu di antara kita yang bisa berkata, oh saya yang paling bisa ngatur, saya yang paling bisa ini, engkau di pekerjaan, engkau di pelayananmu. Semua sia-sia kalau tidak ada perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kalau aku mau memberkati engkau, orang tidur pun aku bisa berkati. Aku tidak perlu engkau dengan skillmu, dengan kehebatanmu, dengan semua apa yang kau punya, no. Yang terpenting dalam hidup ini Bapak Ibu, ada perkenanan Tuhan. Saya yakin dan percaya 5 roti 2 ikan, ketika ada perkenanan Tuhan di sana 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Saya yakin dan percaya batu yang cuma sederhana, ketika ada perkenanan Tuhan di sana, dia sanggup untuk mengalahkan Goliat yang begitu besar. Saya yakin dan percaya tongkat yang biasa Bapak Ibu Saudara, ketika ada perkenanan Tuhan di sana, dia sanggup untuk membelah laut. Hari ini dari hidup kita tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dalam hidup setiap kita Bapak Ibu, yang kita perlukan hari ini, perkenanan Tuhan. Itu sebabnya di awal tadi saya bilang,
Orang-orang Bapak Ibu hari-hari ini yang kuat di dalam doanya, dia yang akan memenangkan peperangan. Sebab ketika kita kuat di dalam doa kita, ketika kita kuat intim bersama dengan Tuhan di dalam saat-saat teduhmu, di dalam jam-jam doamu, saya yakin dan percaya perkenanan Tuhan turun dalam hidup setiap kita. Dan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Firman ini Bapak Ibu Saudara ditujukan buat orang-orang, kalau zaman now orang bilang kaum rebahan, no, bukan untuk yang kaum rebahan. No. Pak, kalau kayak gitu saya tidur-tidur aja Tuhan berkati saya. No, that's not the point Bapak Ibu Saudara. But the point is whatever you do in your life, libatkan Tuhan. Biar Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kita. Jangan cuma berpikir sempit Bapak Ibu Saudara, oh Tuhan harus berkenan dalam pelayanan saya. Kalau dalam pekerjaan saya tidak perlu membuat Tuhan berkenan dalam pekerjaan saya. No, di seluruh aspek kehidupanmu, izinkan dia berkenan dalam hidup setiap kita. Amin. Sehingga itu sebabnya ketika kita melakukan keputusan-keputusan bisnis, ketika kita melakukan mengambil satu decision demi satu decision Bapak Ibu Saudara, kita bisa berpikir apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amin. Yang terpenting dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, perkenanan Tuhan. Enggak semua hal dalam hidup ini bisa kita atur Bapak Ibu Saudara. Kita harus akui itu dulu. Enggak semua hal dalam hidup ini bisa kita kontrol. Saya Pak menjalankan usaha saya. Saya punya anak buah. Saya enggak bisa kontrol anak buah saya satu demi satu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya kalau saya sudah lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Lebihnya daripada itu saya percaya ada Tuhan yang menyertai pekerjaan saya. Sehingga itu sebabnya kalau hari ini saya boleh menerima keberhasilan, kesuksesan, itu bukan kuat dan gagah saya. Kalau engkau boleh mengalami kesuksesan dan keberhasilanmu, itu bukan karena kuat dan gagahmu. Engkau tidak bisa kontrol hidupmu 100%. Hari ini kita punya anak keluar, di luar sana apa yang terjadi sama anak kita tidak bisa kontrol 24 jam kok Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini kau mendapati anakmu masih sehat, itu karena Tuhan tidak pernah tinggalkan keluargamu. Hari ini dia yang kontrol hidup kita, itu dulu Bapak Ibu Saudara yang harus kita camkan. Itu sebabnya kalau saya lihat ya Bapak Ibu Saudara, ada orang getu banget, ngoyo sekali Bapak Ibu Saudara. Kerja. Tidak ada yang salah sih Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah. Tapi ketika engkau taruh posisi Tuhanmu itu di bawah pekerjaanmu, itu yang jadi salah Bapak Ibu Saudara. Itu yang jadi salah. Karena apa? Karena dengan kekuatan kita tidak bisa atur semuanya Bapak Ibu Saudara. Ibarat gini ya Bapak Ibu Saudara, paling gampang ya. Ibarat kantong bolong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu kantong bolong ya. Kantong kalau bolong Pak, mau diisi uang sebanyak apapun habis. Jatuh terus Bapak Ibu Saudara. Ya toh, hari ini kita kerja, kita pikir, kalau saya kerja keras saya pasti sukses, kalau saya kerja keras saya pasti kaya raya, kalau saya kerja keras, kalau aku, kalau saya. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara kerja sampai malam, dapat uang banyak, tapi tiba-tiba anakmu kecelakaan, tiba-tiba mobil tubrukan, mobil tabrakan, tiba-tiba ada aja masalah. Sehingga uang itu masuk Bapak Ibu Saudara. Tapi cuma numpang lewat di rekening kita. Buat bayar asuransi, buat bayar kecelakaan, buat ganti rugi ini, ganti rugi itu. Kan kayak kantong bolong Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ada sisanya, tidak ada sisanya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kalau kita pakai aja, kita atur hidup kita seimbang. Kita kerjakan semua yang terbaik menurut versi kita. Kita sudah kerjakan yang terbaik, saya yakin Pak. Tuhan menjaga hidup kita dengan luar biasa. Ketika engkau tetap taruh Tuhan jadi prioritas dalam hidupmu. Ketika dia berkenan dalam hidup setiap kita. Dia yang menjaga hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya cuma ada di kesimpulan sederhana dalam hidup saya. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya ngerti semua. Bukan karena saya paham semuanya. But it's only by His grace. Hanya oleh karena kemurahannya kita boleh ada sampai hari ini. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu beserta dengan setiap kita. Dan saya yakin dan percaya ketika hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Yang hari ini jalan buntu di hadapanmu, Dia masih sanggup buka jalan dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi.
Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini yang kami perlukan adalah perkenanan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami boleh hebat, kami boleh pintar, kami boleh punya banyak skill dalam hidup setiap kami. Tapi biar semua kepintaran kami, kekayaan kami, kehebatan kami, itu tidak menomorduakan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya ketika Engkau berkenan dalam hidup kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami akan raih kemenangan kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang terbaik, yang termulia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.